Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Dani. Biarlah damai dan sukacita terus dilimpahkan atas setiap kehidupan saya dengan saudara dimanapun saudara berada. Renungan hari ini dengan satu tema, itu pengertian tentang Injil. Ada begitu banyak orang hanya memahami Injil sekadar kabar baik tanpa memahami kabar baik tersebut baik menurut siapa dan bagaimana. Kata Injil merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu euangelion. Kata eu di sini berarti indah dan evangelion berarti berita. Kata euangelion sebenarnya yaitu untuk kabar baik. Dalam perkembangannya kata hadiah dihilangkan menjadi kata berita bagus dan atau kabar baik atau juga disebut pesan yang bagus. Ya, apa sebenarnya Injil itu? Banyak orang hanya memahami Injil sekadar kabar baik tanpa memahami maksud kabar baik tersebut. Kabar baik di sini harus dengan pandangannya Tuhan, dengan pemikirannya Tuhan, dengan kehendak Tuhan, bukannya dengan pikiran manusia, bukan dengan pandangan atau kehendak manusia sendiri. Kita lihat dicatat di dalam Pengkhotbah 6 ayat 12. Di situ dijelaskan bagaimana orang Yahudi dengan pemikirannya pada zaman itu, pemikiran yang kehendaknya mereka menganggap itu suatu yang baik, tetapi dengan pandangannya Yesus itu tidak baik sesuai dengan pemikiran mereka. Karena apa? Zaman Yahudi itu mereka tidak memahami dengan kedatangannya Yesus Kristus atau Sang Mesias. Sehingga mereka mengangkat Yesus itu sebagai raja. Itu yang saya bilang bahwa pemikiran kita dengan Tuhan itu berbeda. Dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 15, dengan tindakan itu mereka beranggapan akan memperoleh sesuatu yang baik, tetapi ternyata tidak, ya, karena mereka tidak memahami konsep yang sebenarnya yang Yesus katakan pada mereka. Seperti Petrus mewakili murid-muridnya ketika Yesus mau datang ke Yerusalem, Petrus menghalangi, ya, tidak usah engkau ke sana Tuhan, ya. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Petrus, hai iblis, enyala daripadaku. Kata iblis di situ kepada Petrus dengan konsep-konsep pemikirannya Petrus, dengan kehendak-kehendaknya Petrus. Itu adalah pemikiran-pemikiran iblis sendiri yang Tuhan katakan kepada dirinya Petrus, hai iblis, enyala. Yaitu tindakan atau konsep pemikirannya Petrus sendiri itu salah, belum tentu baik menurut Petrus terhadap Tuhan, ya. Jadi terkadang kita manusia beranggapan itu sudah baik, bahwa itu adalah sesuatu kabar yang baik buat saya dengan saudara. Manusia dengan konsep, dengan pemikiran-pemikiran yang salah, bahwa mereka menganggap bahwa kabar baik yang sesungguhnya itu adalah mujizat yang mereka terima dalam hidup mereka, yaitu berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat yang melimpah, yang terus-menerus yang mereka terima, itu adalah kabar baik. Bukan, saudara, tetapi konsep dan pemikiran dan kehendak Tuhan. Kabar baik yang sesungguhnya di sini adalah keselamatan jiwa buat saya dengan saudara. Apa keselamatan itu? Keselamatan bukannya kita terhindari dari neraka menuju untuk masuk surga, bukan, saudara, tetapi keselamatan hanyalah anugerah Tuhan buat saya dengan saudara untuk memulihkan manusia segambar dengan dirinya, dan itu adalah yang dimaksud bahwa Injil adalah sarananya, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan itu. Injil adalah Yesus atau Allah itu sendiri, tertulis di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Dan saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita harus memahami apa itu Injil, apa itu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Paulus juga menegaskan bahwa ada pengajaran-pengajaran yang palsu yang menyesatkan orang-orang Kristen di zaman sekarang. Kita lihat, saudara, ya, iblis juga menjatuhkan Hawa pada waktu diciptakan, pada waktu di taman, yaitu
pada waktu di Taman Eden. Pada waktu di Taman Eden, iblis juga menjatuhkan manusia, menjatuhkan Adan dan Hawa. Tetapi kita juga melihat ada begitu banyak di mimbar-mimbar, ya, ada begitu pengajaran-pengajaran yang salah. Yaitu tadi Paulus juga menegaskan bahwa ada juga pengajaran-pengajaran yang salah, ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen yang baru bertumbuh tidak benar-benar bertumbuh dalam gerejanya, tidak benar-benar bertumbuh dalam suatu organisasi yang sudah benar-benar dia fokus, sehingga ada pengajaran-pengajaran yang muncul yang salah mengenai Injil, mengenai firman Tuhan. Akhirnya mereka pindah ke gereja satu, ke gereja yang satu, ke tempat yang satu. Karena kenapa? Ada penyampaian Injil atau kebenaran firman atau kabar baik yang salah terhadap oleh pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan. Dunia sekarang kita melihat ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang salah, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan terhadap murid-murid, yaitu Matius, Markus, Lukas. Itu Injil yang sesungguhnya, itu kabar baik yang sesungguhnya disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas. Itu yang harus kita sampaikan sebagai kita orang-orang percaya. Marilah kita sama-sama menyampaikan Injil yang sesungguhnya, itu fondasi yang sesungguhnya yang hidup, yaitu firman Allah, yaitu Injil, yaitu Yesus Kristus yang sesungguhnya, agar orang-orang semakin bertumbuh, semakin menyadari, semakin mengerti Injil yang sesungguhnya. Bukan kita membuat tafsiran-tafsiran yang ngawur. Kita menyampaikan dengan akal, dengan tindakan, dengan pikiran kita sendiri bahwa ini adalah firman Allah, inilah adalah Alkitab. Bukan, tetapi Paulus menegaskan ada Injil-Injil yang lain, ada firman-firman Tuhan yang lain yang mereka sampaikan. Paulus menegaskan, ya, maupun dia itu manusia, maupun sekaligus dia malaikat Tuhan, terkutuklah dia. Wow, hal-hal yang luar biasa. Paulus menegaskan bahwa maupun dia manusia, malaikat, terkutuklah dia kalau dia menyampaikan firman Tuhan atau Injil lain yang berbeda, lalu dia menyampaikan bukan Yesus yang sesungguhnya, terkutuklah dia. Ini yang saudara, yang Paulus menegaskan. Kita harus benar menyadari bahwa Injil yang kita sampaikan harus Injil yang sesungguhnya. Yesus yang sesungguhnya, mula-mulanya Yesus datang ke dunia, dia menebus segala dosa saya dengan saudara. Mari saudara, kita menyampaikan Injil itu kepada orang, bahwa Injil adalah Allah yang hidup yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan saya dengan saudara. Oh Bapak,